Jungle. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari konsep etos, pathos, dan logos dalam retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya yaitu The Art of Rhetoric. Nah, yang pertama itu etos. Etos merupakan fondasi kepercayaan yang dibangun oleh pembicara atau penulis terhadap audiens. Ia bukan sekedar tentang gelar atau jabatan, melainkan tentang bagaimana pembicara atau penulis menunjukkan kredibilitasnya ini dan karakter yang baik di mata audiens. Audiens ini lebih cenderung percaya pesan yang disampaikan oleh pembicara yang mereka anggap lebih bisa dipercaya. Yang kedua yaitu pathos. Pathos merupakan elemen emosional dalam persuasi. Ia berfokus pada kemampuan pembicara atau penulis untuk memakaikan emosi pada audiens dan menghubungkan pesan dengan nilai-nilai kepercayaan dan pengalaman emosional mereka. Pathos ini dapat berupa emosi positif seperti harapan, kegembiraan, atau cinta. Atau juga bisa emosi negatif seperti ketakutan, kesedihan, dan kemarahan. Pembicara yang efektif dapat menggunakan pathos untuk membangun koneksi emosional dengan audiens dan membuat mereka lebih terhubung dengan pesan yang disampaikan. Nah, yang terakhir ada logos. Logos yang berarti logika dan argumen, yang merupakan elemen penting dalam membangun argumen yang kuat dan meyakinkan. Pembicara yang menggunakan logos dengan efektif akan menggunakan fakta, data, statistik, dan bukti-bukti lain untuk mendukung argumen mereka. Mereka akan menyusun argumen secara logis dan koheren, menghindari kesalahan logika, dan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Terdapat artikel ilmiah dengan judul Analisis Retorika pada Pidato Presiden Jokowi Bersatu Menghadapi Corona sebagai Himbauan melalui media YouTube oleh Fadilah dan Irwansyah pada tahun 2021. Nah, artikel ini menganalisis pidato Presiden Jokowi melalui 3 mode persuasi yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu etos, pathos, dan logos. Etos dalam pidato ini bergantung pada otoritas dan kredibilitas Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin bangsa. Ia menampilkan dirinya sebagai sosok yang relatable dan empatik, yang merasakan kekhawatiran dari para rakyatnya. Pathos dalam pidato ini menarik emosi dari para audiens dengan menyoroti tantangan bersama dan menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di masa krisis pandemi pada saat itu. Pidato ini menggunakan bahasa dan citra yang evokatif untuk menciptakan rasa urgensi dan tanggung jawab bersama. Sedangkan logos pada pidato ini tuh hadir dalam pidato melalui argumen logis dan informasi faktual yang menjelaskan keseriusan pandemi dan perlunya tindakan pencegahan. Pidato menekankan pentingnya menjaga jarak sosial, praktik kebersihan, dan tetap terinformasi. Artikel ini menyimpulkan bahwasannya pidato Presiden Jokowi pada saat itu tuh berhasil untuk mencapai tujuannya dalam menenangkan publik, memberikan panduan, serta mendorong aksi-aksi kolektif. Penggunaan etos membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, pathos membangun rasa persatuan dan tanggung jawab bersama, sedangkan logos berhasil untuk memberikan informasi yang jelas dan ringkas mengenai pandemi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada pidato Jokowi. Nah, jadi meskipun artikel ini menyebutkan etos Jokowi sudah terpenuhi, tetapi bisa saja beberapa orang tidak sepenuhnya percaya karena skeptis terhadap kebijakan pemerintah atau kurang puas dengan hasil nyata. Nah, Jokowi sebagai kepala negara secara umum memiliki kredibilitas tinggi di kalangan rakyat. Namun, kredibilitas ini bisa dipertanyakan bagi kelompok masyarakat yang meragukan penanganan pandemi oleh pemerintah ini. Nah, selanjutnya pada logos pidato Jokowi. Walaupun pidato tersebut memuat argumen logis seperti pentingnya disiplin diri dan mengikuti protokol kesehatan, pidato ini mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh data atau bukti konkret yang kuat. Misalnya, dalam pernyataan Jokowi dalam pidatonya tentang disiplin dapat menurunkan angka penyebaran virus.
Nah, ini adalah argumen logis, tetapi kurang didukung dengan statistik atau hasil nyata saat itu. Ini dapat melemahkan logos pidato Jokowi, terutama bagi pendengar yang membutuhkan lebih banyak bukti ilmiah atau angka konsisten. Selanjutnya, pada patos pidato Jokowi. Jadi, meskipun Jokowi menggunakan elemen emosional untuk membangkitkan simpati seperti motivasi rakyat untuk bersatu dan membantu efektivitas, patos ini bisa terbatas pada audiens yang cenderung mendukung pemerintah. Bagi kelompok yang merasakan ketidakadilan atau penanganan yang tidak memadai dari pemerintah, emosi dalam pidato ini mungkin terasa kurang relevan atau tidak cukup kuat untuk membangkitkan simpati atau motivasi. Nah, jadi itulah permasalahan-permasalahan pada pidato Jokowi yang disebutkan dalam artikel yang kami teliti. Permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan dengan beberapa solusi. Misalnya, pada etos, permasalahan dapat diselesaikan dengan mempublikasikan data dan informasi terkait penanganan pandemi secara terbuka dan transparan, menjelaskan detail alasan dibalik setiap kebijakan, membuka ruang dialog dan diskusi publik, serta melakukan audit dan evaluasi secara berkala dapat membangun kepercayaan publik. Pada patos, solusinya yaitu dengan berpidato bisa menunjukkan pengakuan secara empati dan menunjukkan bahwa kita mendengarkan aspirasi dari semua kelompok. Sedangkan pada logos, permasalahan dapat diselesaikan dengan mengumpulkan dan mengemukakan data-data yang relevan untuk memperkuat argumen atau topik yang disampaikan. Selain itu, pada saat menyampaikan pidato mengenai sebuah kasus, maka bisa dengan menggunakan perbandingan atau analogi untuk dapat menjelaskan konsep yang lebih kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Sekian video kami dari kelompok 7 mengenai konstruksi argumentasi dalam artikel ilmiah, telaah etos, patos, dan logos dalam retorika digital. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.